Tapi walaupun sulit, buktinya saya bisa, dan juga bukan hanya saya, tapi teman-teman kita yang banyak yang sudah berhasil sembuh juga bisa. Dan tentunya teman-teman juga pasti lebih bisa, karena kita saja bisa, dan juga teman-teman pastinya bisa. Gini, saya akan memberi salah satu contoh sederhana saja, yaitu tentang kita mengasah pisau yang tumpul. Kita mengasah, kita gosok terus-menerus, tapi belum tajam. Apakah kita berhenti? Tentunya ataupun harusnya nggak berhenti, karena kita membutuhkan pisau yang tajam itu tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, yaitu salah satu mantan penderita gangguan asam lambung, GERD, dan juga anxiety. Saya sudah minum obat, saya sudah minum herbal, tapi tidak sembuh-sembuh. Banyak dari teman-teman kita mengeluhkan yang semacam itu. Sudah minum obat, sudah minum herbal, tapi tidak sembuh-sembuh. Mungkin teman-teman pernah mengalaminya, atau bahkan sekarang ini mengalami seperti itu. Sudah minum obat, sudah minum herbal, tapi tidak sembuh-sembuh. Termasuk itu juga pernah yang saya tanyakan dulu. Saya sudah minum obat, saya sudah minum herbal, tapi tidak sembuh-sembuh. Dan kali ini saya akan membahas tentang itu, tentunya berdasarkan pengalaman pribadi yang pernah saya mengalaminya sendiri, dan juga sebatas pemahaman yang saya ketahui saja, bukan bahasan yang paling benar-benar benar, bukan. Gini, kenapa para penderita gangguan asam lambung, GERD, dan juga anxiety sudah minum obat, sudah minum herbal, tapi tidak sembuh-sembuh? Karena gini, ada beberapa faktor yang mempengaruhi yang menjadikan lambat sembuh ataupun tidak sembuh-sembuh. Dan salah satunya yang penting itu, yaitu adalah gini, kita harus tahu dulu tentang fungsinya obat ataupun tugasnya obat ataupun herbal. Kita harus tahu tugasnya mereka dulu. Gini, tugas mereka berdua yaitu adalah untuk menekan naiknya asam lambung, untuk juga bisa mengatasi luka yang ada di lambung, dan juga untuk melindungi lambung. Sepemahaman saya seperti itu. Tugas mereka berdua seperti itu kurang lebihnya. Dan itu benar dan itu baik, nggak ada masalah. Tapi untuk mencapai sembuh dari gangguan anxiety, yang bertugas tidak hanya itu saja. Yang bertugas hanya mereka berdua itu belum cukup untuk sampai menuju sembuh dari gangguan asam lambung, GERD, dan juga anxiety. Itu akan sangat lama, karena memang ada yang bertugas yang lain yang harusnya juga bertugas, yaitu adalah kita sendiri, si pelaku ataupun si penderita gangguan asam lambung, GERD, dan juga anxiety itu sendiri. Dia bertugas atau mempunyai tugas yang penting, salah satunya adalah mengatasi stres. Mengatasi stres dan juga bisa menyantaikan diri, bisa merilekkan diri. Itu adalah salah satu tugas penting si pelaku ataupun si penderitanya itu sendiri. Dan takut meninggal itu juga masih berada di dalam lingkaran stres-stres juga. Masih keluarga stres juga. Takut meninggal. Jadi kita juga harus mengatasinya. Jadi mengandalkan tugas mereka berdua yaitu herbal ataupun obat itu belum cukup untuk mencapai sembuh dari gangguan asam lambung, GERD, dan juga anxiety. Kalaupun bisa itu mungkin sangat lama. Jadi untuk agar cepat, yaitu tadi kita mempunyai tugas untuk mengatasi stres dan juga menyantaikan diri. Dan untuk mengatasi stres ataupun menyantaikan diri, merilekkan diri itu pada saat diserang sensasi itu memang sulit. Saya mengakuinya sulit. Saya tidak bilang mudah, semudah membalikkan telapak tangan. Tidak. Saya mengakuinya sulit karena saya pernah mengalaminya sendiri. Berulang kali saya gagal. Karena ya memang kita mau mencoba tapi kita diserang yang namanya sensasi. Tapi walaupun sulit, buktinya saya bisa, dan juga bukan hanya saya, tapi teman-teman kita yang banyak yang sudah berhasil sembuh juga bisa. Dan tentunya teman-teman juga pasti lebih bisa, karena kita saja bisa, dan juga teman-teman pastinya bisa. Gini, saya akan memberi salah satu contoh sederhana saja, yaitu tentang kita mengasah pisau yang tumpul. Kita mengasah, kita gosok terus-menerus, tapi belum tajam. Apakah kita berhenti? Tentunya ataupun harusnya nggak berhenti, karena kita membutuhkan pisau yang tajam itu tadi. Ketika kita menemukan pisaunya belum tajam, maka kita akan terus menggosok pisaunya sampai tajam. Ketika kita menemukan pisaunya belum tajam, nggak ada masalah. Yang menjadi masalah ketika kita berhenti menggosok, itu akan menjadi masalah. Tapi ketika kita tahu pisaunya belum tajam dan kita tidak berhenti menggosok, maka nggak ada masalah. Kita terus menggosok sampai tajam. Gini, dan kalaupun kita lelah ataupun capek menggosok, nggak masalah kita berhenti sejenak, kita istirahat sejenak. Tapi setelah itu kita lanjut lagi menggosok
sampai pisaunya tajam. Sekarang kita tarik ke mengatasi stres ataupun menyantaikan diri, merilekskan diri. Itu memang sulit, memang susah, iya, tapi kita lakukan setiap hari terus menerus, lama-lama kita akan bisa juga. Seperti halnya pisau tadi. Ketika kita mencoba mengatasi stres, sehari gagal nggak ada masalah. Yang menjadi masalah ketika kita gagal terus kita berhenti, itu menjadi masalah besar. Tapi ketika kita gagal terus nggak berhenti, itu nggak jadi masalah. Karena setiap kegagalan yang kita alami itu kita nggak sia-sia, kita mendapatkan pengalaman baru di dalam kegagalan itu sendiri. Jadi besoknya kita bisa mengulang lagi dan mendapat tambahan pengalaman di kemarin yang sudah gagal. Kita besoknya kita ulang, gagal lagi nggak masalah lagi. Yang penting kita terus, ketika gagal kita teruskan besok mencoba lagi. Ketika gagal nggak masalah, yang penting besoknya kita coba lagi. Dan ternyata gagal lagi nggak ada masalah, kita akan tetap mendapatkan pengalaman baru lagi. Semakin banyak kita mengalami kegagalan, itu artinya juga kita semakin banyak mendapatkan pengalaman. Semakin kita banyak mendapatkan pengalaman yang banyak itu sendiri itu akan bisa membawa kita mencapai berhasil mengatasi stres ataupun bisa menyantaikan diri. Pada akhirnya akan seperti itu. Kita akan sampai pada titik itu. Kita akan sampai di titik di mana kita bisa mengatasi stres dan juga kita bisa santai, kita bisa rileks. Jadi ketika kita bisa mengatasi stres, tentunya kita akan bisa santai, kita bisa rileks, karena itu masih satu garis. Dan tentunya setelah itu kita capai dan si obat ataupun herbal bertugas mengatasi lambung, maka ya untuk mencapai kesembuhan akan menjadi lebih mudah ataupun insya Allah akan menjadi lebih cepat. Dan yang tidak memakai obat ataupun herbal itu bisa sembuh juga, karena ya buktinya di luar sana juga ada. Tapi yang penting itu tadi, tugas kita untuk mengatasi stres ataupun menyantaikan diri, merilekskan diri itu harus kita selesaikan. Itu adalah tugas penting kita. Sekali lagi bagi teman-teman yang sekarang ini mengalami sudah minum obat, sudah minum herbal tapi tidak sembuh-sembuh, teman-teman tenang saja, teman-teman tidak perlu takut. Teman-teman hanya perlu menyadari bahwa mempunyai tugas penting juga, yaitu adalah salah satunya mengatasi stres dan juga menyantaikan diri, merilekskan diri. Walaupun sedang diserang yang namanya sensasi, nggak masalah, teman-teman tetap bisa menyantaikan diri, tetap bisa mengatasi stres. Ya tapi itu tadi sedikit kesulitan, tapi nggak masalah. Setiap hari kita coba, gagal nggak masalah, besoknya masih ada hari kita coba lagi, besoknya masih ada hari kita coba lagi sampai mengantongi pengalaman yang banyak. Ketika pengalamannya banyak, maka kita akan diantarkan sampai ke titik bahwa kita bisa mengatasi yang namanya stres ataupun bisa menyantaikan diri. Saya kira itu, selalu ingat satu hal, selalu bersyukur pada kondisi bagaimanapun kita saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.